Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang mau pimpin doa dulu? Sebelum memulai pembelajaran, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan cek dulu kehadiran. Hari ini di 12C1 ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Alfia Karim. Kenapa? Sakit. Ada lagi selain Alfia? Rifki. Kenapa? Oh ya, sakit. Terus ada lagi? Ada yang izin pulang atau dispen? Dispen siapa? Siapa? Halisa Rahanun, Vanessa. Bikin KTP ya tadi ya? Oke, baik anak-anak semua. Hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita kan di semester ini ada proyek membuat produk kerajinan dengan teknik makrame. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu apa yang kita lakukan? Membuat produk atau melakukan tahap produksi. Oke, produk yang sudah kalian buat bawa? Coba boleh ditunjukkan? Iya, oke. Nah, Ibu mau tanya, kalau produk yang baru dihasilkan satu kali atau produk yang diuji coba itu istilahnya namanya apa? Prototype. Oke. Apakah prototype ini bisa langsung dipasarkan? Enggak. Sebenarnya bisa, tapi harus melalui tahapan yang namanya quality check, kata Yusuf. Benar, ya. Harus melalui tahap quality check atau evaluasi dulu. Ya, jadi produk prototype itu sebenarnya belumlah layak dipasarkan sebelum melalui quality check, quality control namanya ya. Atau dievaluasi dulu ada plus minusnya enggak, kurangnya apa gitu ya. Dalam bisnis yang sesungguhnya, sebelum produk dipasarkan harus melalui yang namanya evaluasi sebelum kalian memasarkan dan memproduksi produknya secara massal atau banyak ya. Tapi berhubung ini adalah latihan, ya latihan menjalankan bisnis, jadi kita pakai aja prototipe produk untuk dilakukan atau diimplementasikan ke pemasaran secara digital, gitu ya. Kita uji coba aja untuk dipasarkan. Ya, anak-anak masih ingat nggak materi kita di kelas 11 tentang strategi pemasaran? Masih tentang segmen pasar dan pemasaran. Ya, kira-kira dalam strategi pemasaran itu ada berapa macam? Ada promosi, kemudian publikasi, terus sponsorship, betul? Ada apa lagi? Endorsement? Ada apa lagi? Iklan, advertising. Strategi pemasaran itu bisa nggak kita aplikasikan melalui channel atau saluran sosial media? Bisa banget. Sekarang Ibu pengen ngajak anak-anak ya, kira-kira produk yang dipasarkan atau yang ada di zaman sekarang rata-rata punya yang namanya akun sosial media nggak? Coba produk apa kira-kira yang kalian pakai yang ada sosial medianya? Baju apa, merek apa? Hah? Zara. Dia pasti punya akun sosial medianya ya. Bahkan sampai sampo, sikat gigi, pasta gigi pun ada sosial medianya, gitu ya. Nah, kira-kira tujuannya buat apa sih? Ngapain mereka harus bikin sosial medianya? Siapa yang bisa jawab boleh? Oke, Rani. Mempromosikan Selain itu? terus biar orang-orang tahu, Biar kedengeran. biar orang-orang tuh tahu kayak dia tuh lagi memperkenalkan produknya. Kayak misalkan ada produk baru, terus memperkenalkan lewat postingan di sosial medianya. Oke. Menurut aku, banyak media sosial itu kan kayak misalnya satu toko ini cuma ada di Jakarta, terus kita posisinya ada di Pekanbaru atau di Beda Pulau. Nah, kalau kita yang sendiri ke Jakarta kan jauh. Nah, karena kita punya sosial media, jadi kita bisa kayak share adminnya bisa nggak dikirim ke sini
dan lebih murah daripada dia bikin kantornya di kota tersebut gitu ya. Oke. Ya, jawabannya bagus. Ada lagi yang mau jawab? Kalau menurut saya, kalau ketika seseorang membutuhkan promosi nggak perlu ke toko, harus sekarang ada sosial media. Iya. Kenapa harus ke toko? Gitu. Ya, jadi lebih cepat dapat informasi ya tentang produk itu. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi yang mau jawab? Oke, jawaban kalian tadi bagus semua. Kita kasih applause tadi buat yang sudah jawab ya. Oke, cuma ngasih informasi apa sih produk terkini yang mereka keluarkan, yang mereka launching, terus ada info apa yang terbaru. Itu kan nggak serta merta tujuannya langsung direct selling untuk menjual langsung, ya. Kadang biasanya mereka pakai sosial media itu bukan buat jualan kan ya, cuma info-info tentang produk aja kan. Tapi biasanya dalam deskripsi produknya dia mencantumkan link toko digitalnya, official shopnya ya kan. Entah itu nanti biasanya ada di mana, Shopee, terus Tokopedia, Lazada, ya, dan lain-lain. Nah, jadi berarti sosial media itu jembatannya, gitu ya. Nah, berarti Ibu mau tanya, apakah selling atau penjualan itu sama dengan marketing atau beda? Oke, apa bedanya? Kalau menurut Kalisa, perbedaannya selling dan marketing apa? Jadi menurut saya kalau selling adalah bagaimana kita berhasil menjual suatu produk. Jadi mungkin dengan teknik cara ngomong kita atau bagaimana cara kita untuk mengajak untuk membeli produk kita dan bagaimana kita berkomunikasi kepada para konsumen. Sedangkan menurut saya marketing adalah suatu cara untuk memperkenalkan produk serta untuk menambah nilai produk agar lebih terkenal, agar lebih dipandang lebih baik, serta banyak diketahui oleh orang-orang di masyarakat. Kasih close dulu buat Kalisa. Bisa menjual berapa banyak produk, berarti penjualannya berhasil. Tapi kalau marketing bukan hanya indikatornya produk terjual banyak, produknya bisa dikenal, hari ini launching, 2 minggu kemudian terkenal di seluruh Indonesia. Itu berarti marketingnya berhasil nggak? Dikenal, ya. Jadi indikator keberhasilan marketing itu luas. Salah satunya adalah penjualan. Berarti selling atau penjualan bagian dari marketing, gitu ya. Tapi marketing bukan hanya soal menjual barang, gitu ya. Kalau produk sudah berhasil dijual, secara penjualan berhasil, tapi belum tentu secara marketing. Kalau pelanggannya nggak jadi pelanggan tetap, nggak beli lagi, berarti berhasil nggak marketingnya? Jadi marketing itu dia itu urusannya sampai bagaimana membuat si pelanggan ini mau beli lagi, ya, nggak kapok, mau repeat order atau beli lagi, berulang pembeliannya. Contoh yang pembeliannya selalu berulang apa? Kira-kira produk apa yang kamu beli berulang? Pasta gigi. Skincare, berulang ya? Gak mungkin sekali beli skincare selesai udah. Kamu kalau pemasaran yang berhasil tuh membuat kalian ketagihan, selalu pakai, udah habis beli lagi, belum habis nyetok lagi gitu ya. Itulah pemasaran, ya. Sampai purna jual, artinya memelihara loyalitas pelanggan bahkan sampai purna jualnya atau setelah penjualan selesai tetap dilakukan pemeliharaan supaya customer ini jadi loyal. Hari ini kita mau mempraktekkan strategi pemasaran, ya. Oke, bantu Ibu coba menampilkan ini. Ibu pengen kasih tunjuk sosial media. Siapa yang? Oke, coba kita buka platform Instagram ya untuk ngecek ada produk apa sih yang bisa kita temuin. Coba tadi ada sampo, Ibu. Kalian pakai sampo apa, Nak? Hah? Pantene. Ini ada logonya ya, ada info produk yang mewakili fotonya. Terus di deskripsinya ini ada link ya. Kalau kita klik pasti akan dipindahkan kemana tuh? Website atau toko ya, official shopnya yang ada di marketplace. Nah, isinya apa nih? Nah, ini ada event.
Kita lihat. Oke, ada full serunya di Bestie Cup Paddle. Selain tanding antar community, mereka juga bisa nyoba side game di Special Court dan Pentin. Nah, kira-kira apa hubungannya paddle sama Pentin? Hah? Uji coba kalau olahraga nggak lepek gitu? Yakin nggak lepek kalau olahraga? Tetap lepek ya? Kenapa mereka mau acara olahraga terus kaitannya sama sampo? Mereka kasih tuh ada sampo tuh, ada Pentin tuh di situnya. Kalau dalam strategi pemasaran itu mereka lagi ngapain tuh? Melakukan apa? Sponsorship, betul ya. Mereka lagi sponsori satu event olahraga, ini main pedal ya. Terus sponsornya adalah Pentin. Sponsor itu sebenarnya bisa materi berupa uang ataupun support yang lain, gitu ya. Bisa aja mereka menyediakan acara, menyediakan fasilitas, gitu ya, untuk kebutuhan pelanggannya. Nah, itu berarti ini pakai strategi sponsorship. Mereka jualan langsung nggak di sini? Jualan sampo nggak? Enggak ya. Tapi mereka melakukan yang namanya pemasaran. Oke, jadi seperti itulah kira-kira fungsinya sosial media. Atau sini kalau ada mau di Ayunda berarti menampilkan brand ambassadornya. Nah, kalau ini nih ada shock sale, berarti apa kira-kira? Promosi. Kenapa disebut promo? Karena ada diskon. Iya, diskonnya selamanya apa ada batas waktunya? Iya, betul, ada batas waktunya. Diskon yang diberikan dengan batas waktu itu adalah ciri dari promosi. Ada captionnya nggak dalam ininya? Ada ya? Ada. Oke, itu bacanya diskon gila-gilaan cuman di Super Beauty Day Shopee. Nah, mereka langsung ngarahin belanjanya di Shopee. Oke, ini untuk produk yang sesepele sampo, apalagi produk-produk yang hebat. Dibuka boleh di device kalian masing-masing. Di Instagram boleh diklik Put and Paper. PUT and bahasa Inggris paper. Nah, Put and Paper ini produk adalah produk apa kira-kira? Sampul ya. Produk sampul buku dari kulit. Nah, jadi dia memproduksi sampul buku dari kulit, leather. Ya, produknya ini. Nah, Put and Paper ini salah satu toko yang udah buka toko di Etsy. Di deskripsi produknya kalian bisa temu ya, ada Etsy. Di sini dia cuma hanya display, nggak penjualan secara langsung. Kalian bisa lihat foto-fotonya. Kira-kira foto yang dihasilkan tuh menggunakan efek-efek desain atau natural? Natural ya, nggak ada desain-desain menggunakan Canva atau apa. Selaras ya, satu tema ya. Mungkin ya menggunakan filter tapi filternya konsisten, sehingga tampilannya relatif sama. Nah, nanti ketika kalian bikin akun sosial media untuk produk juga harus kayak gitu. Kalau bikin temanya dengan filternya A, ya pakainya itu terus supaya tema produk kalian itu sama, ada temanya gitu ya. Kombinasi warna, coba dilihat secara kombinasi warna selaras atau macem-macem? Selaras ya, dominan apa nih? Coklat, warna-warna bumi ya. Elemen-elemennya relatif sama. Kita lihat satu, nah ini ya. Isi deskripsinya apa kira-kira? Nah, dia pakai bahasa Inggris ya. Nah, Mbak Puput ini nggak jago bahasa Inggris. Karena waktu itu pernah jadi mentor ibu waktu pelatihan Etsy. Dia nggak jago bahasa Inggris. Kira-kira bahasa Inggrisnya bagus nggak kalau yang di situ di captionnya? Bagus ya. Nah, tapi sayangnya itu nggak diciptakan oleh manusia. Menggunakan apa? AI, betul ya. Jadi kita boleh memanfaatkan AI untuk menunjang kebutuhan bisnis dengan cara ini. Ngisi captionnya pakai AI. Tinggal kalian perintahkan AI-nya mau disuruh bikin apa, kalimat apa, isinya apa, nanti dia akan create sendiri. Jadi bisa dua cara ya nak ya, kalau mau menggunakan AI untuk bikin caption atau deskripsi produk. Pertama, kalian kasih perintah, ya perintahnya apa atau promptnya apa, sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang kedua, bisa juga kalian ya bikin kalimatnya sendiri, captionnya sendiri, tapi kalimatnya supaya lebih powerful, lebih cantik, lebih komersil, kita edit menggunakan AI. Nanti endingnya kita setelah latihan sosial media, kita akan bikin project untuk membuka toko Etsy. Silakan dibuka GCR kalian.
Coba boleh Ibu minta tolong bacakan siapa yang suaranya keras membahana? Ayo, Radit dibacanya di GCR instruksinya. Untuk membuat foto produk sesuai dengan standar foto yang biasa temui pada platform etsy.com. Foto produk dibuat tanpa menggunakan efek dan alat desain kekinian. Foto diambil dengan mengandalkan properti pendukung dan pencahayaan serta teknik fotografi yang baik. Untuk kebutuhan pemasaran secara digital, perlu juga dibuat deskripsi produk yang biasanya memuat hal 1. Informasi atau penjelasan tentang produk, 2. Fungsi produk, 3. Berat dan ukuran. Kirimkan link sosial media pada GCR. Sudah? Oke, berarti tagihannya apa ya yang harus dikumpulkan? Sosial medianya. Berarti Ibu cuma butuh link sosial medianya. Jadi Ibu bisa akses, Ibu bisa lihat postingan kalian, bisa lihat deskripsi yang kalian buat gitu ya. Minimal berapa kira-kira postingannya untuk tahapan awal? Yang bisa kalian bikin? 2. Oke, Ciko bilang 2, yang lain sepakat 2? Oke, minimal untuk pertemuan ini coba bikin 2 postingan. Bisa? Ada yang perlu ditanyakan terkait kegiatan hari ini? Ambil jelasnya, paham ya? Oke, karena sudah paham, silakan kalian bekerja sama dengan kelompok. Ibu minta untuk meja, 4 meja disatukan, isi dengan kelompok supaya Ibu bisa gampang monitoring ke setiap kelompoknya. Ya. Jadi saya menanya kalau misalnya kita udah foto, terus kita buat IG masing-masing atau Satu kelompok. Oh, satu doang. Nah, itu di dalamnya ada postingan produk-produk kalian. Oh. Mau satu produknya mau rame-rame boleh. Kayak tadi contohnya. Postingnya semua produk yang kita buat atau salah satu produk? Kan tadi udah sepakat 2 postingan dulu. Tapi nanti next harus dilengkapin semuanya. Ya, maaf ya. Nah, itu boleh, berarti hitungannya tetap 1. Iya. 1 postingan. Nanti di postingan berikutnya 1. Pokoknya minimal 7. Sesuai anggota kelompok kalian berapa? 7. Ya, 7. Itu ya. Oke anak-anak, bisa kita mulai lagi. Saya kamennya harus istirahat, habis makan, habis bercanda, pastinya pulang fokus supaya fokus kita game sebentar. Oke dulu. Dulu. Gamenya adalah bertepuk tangan. Jadi kalian ini lihat apa nih? Video ya. Kalau videonya melayang atau nggak ada tangan membela, berarti kalian harus takut sampai videonya kembali lagi ke tangan. Ya. Kalau udah kembali berarti nggak boleh ke kanan ya. Jadi kalau semuanya dari tangan membela nggak boleh ke kanan. Paham ya instruksinya ya? Oke, sekarang kita berdiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya.
itu kan nanti untuk melengkapin lebih variasi itu ya. Kayak jadi maksudnya postingannya ini kan sejenis nih. Iya. Tampilannya ya kan cuman bedanya produknya doang kan. Nanti kamu boleh foto bareng-bareng boleh atau dengan background yang lain boleh ya. Jadi biar beragam. Makanya itu sabar. Oh ya oke. Gitu. Kamu kenapa backgroundnya pilihnya bukan background natural? Lebih colorful aja sih. Oh jadi temanya mau colorful ya? Oke baik anak-anak, tadi Ibu lihat dari hasil akun sosial media kalian semua sudah punya isi ya, sudah ada isinya. 3 kelompok dari kalian minimal bisa mempresentasikan hasil pembuatan sosial media untuk produk kalian ke depan. Nanti kelompok lain silakan dibuat masukan atau kritik dan saran untuk kelompok akun media sosial kelompok yang maju ya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Bernika. Hari ini kami akan mempresentasikan akun Instagram kami tentang untuk usaha atau bisnis kecil kami, yaitu makrame khas foto Filipino. Alasan kami memilih username Bernika ID dan ID itu karena lebih simpel aja, jadi orang lebih mudah untuk mengingat nama akunnya. Untuk ID itu yang warna-warna syarat ini tuh karena kita memang mau tema kita tuh colorful. Jadi kita memiliki 2 postingan dan kita sudah memiliki 2 desain berbeda. Ini adalah desain pertama dari batu hardware kita dan ketiga ini adalah desain kedua dengan tali yang lebih panjang. This model keep secure and easy to install, eco-friendly, practical and aesthetic. Carefully created with love, making every cloud a touch of art. Mungkin untuk strateginya itu lebih ke arah video reels, kayak video short yang lebih ke arah foto. Nanti mungkin ada 360 Oh, video. Oke ya. di atasnya kan kayak di di sini kan cuma foto doang, mungkin banyak bakal diputar gitu. Oh, oke. Captionnya isinya apa? Promosi kah atau iklan atau apa? Atau publikasi? Lebih ke publikasi, yaitu deskripsi produk dia itu tentang untuk apa aja, Oh, cocok digunakan untuk apa aja. oh ya, oke. Lebih ke deskripsi menjelaskan produknya ya. Bukan kalimat promosi ataupun iklan. Oke, ya. Oke, good. Sebenarnya udah bagus, tapi kontras warnanya itu masih kurang dari profile dari feeds ke feeds. Nah terus menurut aku juga deskripsinya udah bagus, tapi sebenarnya kalau kayak gitu kan yang di salah satu foto tersebut itu udah ada hashtag. Nah kalau bisa jadi setiap feeds itu dikasih hashtag yang sama juga, jadinya jadi maksudnya aku kalau dicari sama semua jadi ada semua. Terus kan di yang feeds pertama atau kedua ya yang warnanya kuning itu kan ada tulisan by Bernika lagi. Itu menurut aku sebenarnya itu kayak double karena kalau misalnya orang udah melihat foto itu dia pasti otomatis langsung melihat ke username kamu. Jadi sebenarnya kayak itu nggak diperluin. Jadi bisa kamu ganti ke elemen lain atau ke tulisan yang lain yang lebih berinformasi. Baik, terima kasih Aisyah. Oke, bagus sekali masukannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa nak? Mona Lisa. Oke. Nah, di sini saya mau dari kelompok Mona Lisa nih. Kita punya akun Instagram namanya Makrame by Mona. Ada yang tahu nggak ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi teman-teman pernah ngerasa kehilangan duit nggak nih waktu di jalan tiba-tiba di dompetnya tuh atau di celananya nggak ada duitnya, hilang, jatuh gara-gara ngeluarin HP? Ada nggak? Oke. Nah, jadi di sini kita menawarkan solusi di mana produk ini biar buat nyimpen duit kalian ataupun alat kalian biar nggak jatuh lagi tuh karena ngeluarin HP. Ini kita mau jelasin teknik pemasaran dari produk Makrame pouch. Nah, di sini
kita ada salah satu foto produk kita sebenarnya banyak foto produk, tapi yang ditampilkan itu ini dulu karena ini untuk launching pertama kali ceritanya. Nah, di sini kita juga ada caption dan di sini kita yang pertama itu makrame yang terinspirasi dari alam. Jadi terus strategi pemasaran kita ini kita bakal bikin video dan foto-foto. Sebenarnya kita mau bikin kayak konten gitu yang menarik, itu dari nanti pembuatannya atau kita masarin produknya kayak ada jalan. Nanti ya tunggu aja pemasaran kita. Tapi kemungkinan ada diskon karena makrame susah. Jadi kita nggak bakal ada flash sale yang pertama ataupun buy one get one. Terus target pasar kita itu sebenarnya menurut aku pribadi ini bisa untuk kalangan umur, tapi ini bisa buat nenek-nenek karena ya kan kalau nenek-nenek tuh kayak susah bawa dompet, terus habis itu kita sekolah lupa naro atau kayak kalau dompet yang kayak kancing itu tuh nanti susah. Jadi kalau ini kayak nanti bisa ditaruh di sini, jadi nenek-neneknya nggak bakal kehilangan apa? Cousin Charm, handcraft with love. This eco-inspired pouch is made from durable cotton wool, blending earthy green and rustic brown tones. Perfect for carrying your small essential, crystal, coins, or bring a touch of nature wherever you go, because true beauty lies in the craft of roots and herbs. Oke, ya. Ini mahal. Aku mau izin kasih masukan ke kalian. Yang kenceng Rene. Ini kan kayak postingan pertama kalian ya di post, ya kan? Ya tadi. Postingan pertama. Menurut aku kayak postingan pertama itu jangan pakai AI, langsung AI foto semuanya AI gitu loh. Karena kan di kayak di negara ini lagi banyak pro kontra tuh tentang AI. Apalagi ini postingan pertama kalian dan kalian langsung ngasih foto kayak full AI gitu. Jadi kayak pasti banyak orang yang berpikiran kayak, kok ini langsung AI sih, kenapa mereka nggak mau ngedit dulu gitu ya. Oke. Jadi terlalu sentuhan AI-nya terlihat banget ya. Oke, ya itu masukan dari teman kalian. Ada lagi? Oke, Ciko. Saya ini nih, nggak tahu nih kritik atau bukan, itu kata kalian itu target buat nenek-nenek kan? Kok uploadnya di Instagram bukan di Facebook? Jadi untuk Ciko, tadi aku menanggapin sedikit soal kenapa nenek-nenek di sini aja. Tapi ini ada beberapa alasan karena ini untuk first media sosial kita. Dan kita juga aku ngomong untuk nenek-nenek, gak cuma untuk nenek-nenek ya guys, ini bisa buat kalian juga. Terus abis itu, yang kedua, kalian berarti gak dengerin omongan aku, karena aku dari awal udah ngomong ini bisa untuk kalangan, cuman ini misalnya nih, kamu punya nenek mau ulang tahun, terus kamu tinggal beli, emang harus neneknya sendiri yang beliin? Aduh, beliin gak ada dong. inisiatif sendiri sama nenek. Sekian dari kelompok kami, kelompok Firman Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih applause dulu buat kelompok ini. Oke, tadi anak-anak sudah menyaksikan hasil pemaparan teman-teman kalian, ada 2 kelompok ya. Berarti hari ini apa sih yang kira-kira kalian pelajari? Atau hal baru? Ada nggak yang kalian temui? Siapa yang menemani? Ya, dan Nur, silakan. Ya, harus desain juga. Iya, oke, betul. Ternyata pemilihan platform juga penting ya, yang tepat, apakah Instagram, TikTok, atau Facebook tadi, tergantung segmennya. Ya, itu tadi hasil pembelajaran kita. Jadi nanti minggu depan kita akan masuk ke perencanaan untuk aspek keuangan. Nah, kalau didengar keuangan berarti bakalan ngapain kalian? Yang hitung BP, hitung biaya produk ya, supaya untuk bisa menentukan harga jual yang tepat, gitu ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Ibu Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.